Oke, teman-teman silakan diperhatikan, akan ada materi paparan tentang desain juara satu dari kompetisi Silaban ini. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan, kemudian nanti kita akan ada satu sesi khusus untuk tanya jawab. Jadi jarang-jarang Pak Bio dengan jadwalnya yang padat bisa datang ke Petra, dimanfaatkan sebaik-baiknya waktunya ya. Hal-hal yang boleh terkait desain, boleh terkait metode perancangan, harusnya cukup relate ke mayoritas audiens di sini karena teman-teman mayoritas perancangan ada PPKR, ada S2, ada TA juga beberapa. Tugasnya nantinya setelah ini nggak jauh-jauh sama yang dikerjakan oleh BGNR kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan Pak Giovanni, kami persilakan kita sambut dengan aplausnya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu dosen juga, terima kasih sudah mengundang kami. Salam dari Pak Benny Gunawan. Mungkin banyak yang bertanya yang belum kenal namanya Benny Gunawan dan rekan. Terus Giovanni ini siapa? Saya kebetulan anaknya. Benny Gunawan dan rekan sendiri sudah cukup lama Pak Benny di sana, 20 tahun lebih sebagai arsitek. Tapi mungkin baru belakangan ini kami mulai giat ikut kompetisi di luar kegiatan sehari kami sebagai arsitek di Surabaya juga. Saya bersyukur kita punya kesempatan banyak untuk ikut kompetisi. Banyak orang bilang kalau kompetisi itu adalah suatu proyek yang paling seru buat arsitek. Kenapa? Karena kita ibaratnya kita nggak punya klien, kita bisa ngerjain apa yang kita mau. Bukan nggak ada klien yang buat kita kerja susah-susah terus sampai hari pertemuan, oh saya nggak suka kalau pintunya di sana, nggak ada. Ini perbuatan terbaik kita yang dinilai oleh juri. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dalam setiap kegiatan kita sebagai arsitek, kita nggak pernah nggak punya klien, kecuali mungkin waktu kita desain rumah kita sendiri. Tapi waktu saya melakukan itu, saya juga merasa ini klien paling susah dalam hidup saya karena saya harus berhadapan dengan diri saya sendiri. Jadi setiap kegiatan nanti ke depan pun, walaupun teman-teman di sini juga sebagai mahasiswa akan punya klien yang benar-benar harus kita perhitungkan. Bukan cuma sekedar sesuatu yang bagus secara proporsi yang akan kita lakukan, atau sesuatu ide yang kita punya yang out of the box, tapi tidak memperhatikan klien. Karena bagi kami, bagi saya terutama, klien ini yang nomor satu. Tadi saya jelaskan gimana saya mulai cari tahu kliennya di dalam perlombaan atau kompetisi ini seperti apa. Terus yang kedua, saya mungkin mau mulai dengan disclaimer ya. Jadi cara yang saya lakukan hari ini atau yang kami lakukan di BGNR bukan satu-satunya cara untuk menang, bukan satu-satunya cara untuk dapat hasil yang bagus. Kenapa? Karena kita juga ikut banyak sekali kompetisi baik di dalam negeri maupun di luar. Kita belum beruntung, nggak pernah menang kalau di luar negeri. Beberapa kali kita cuma lolos ke babak selanjutnya. Tapi di balik 1-2 kemenangan banyak juga terjadi kekalahan, apalagi kalau open competition. Jadi sama sekali bukan kunci kemenangan atau kunci kalian dapat nilai terbaik, tapi mungkin cara saya aja dalam menghadapi perlombaan atau kompetisi kali ini. Ya, mungkin saya langsung mulai. Event Silaban ini kita punya kompetisi tahun lalu, mungkin kompetisi ke-3 atau ke-4, kita nggak ikut terlalu banyak tahun lalu, tapi kalau nggak salah ke-3 ya. Tapi karena dia penjuriannya agak akhir tahun gitu ya. Kita putuskan ikut kompetisi ini pertama karena waktu Pak Benny waktu pergi ke Jakarta dengan teman-teman di IAI, mereka semua merasa bahwa walaupun kompetisi ini secara bangunan tidak terlalu besar ya, tapi secara gengsi lumayan tinggi. Karena teman-teman semua arsitek-arsitek di IAI Jawa Timur maupun di IAI Indonesia ingin menunjukkan sesuatu, karena pertama kalinya gedung tentang arsitek Indonesia akan dibangun dan benar-benar dibangun, karena ini kompetisi dilakukan oleh Kementerian PUPR. Jadi bukan dilakukan hanya oleh IAI tapi oleh Kementerian PUPR, dan sekarang kita lagi diskusi bagaimana nanti tahap berikutnya dalam pembangunannya. Jadi benar-benar semoga akan dibangun, tapi cukup jelas. Jadi kita putuskan oke, kita harus ikut, paling nggak kita ikut meramaikan. Dan juga disclaimer ketiga yang saya cukup merasa senang adalah waktu kita masuk ke babak 6 besar, kita semua lihat di sana banyak arsitek-arsitek, ya ada arsitek yang terkenal, ada arsitek muda, tapi rata-rata desainnya tidak ada desain arsitektur yang murni ya, saya bilang murni vernakular. Jadi mungkin kita juga sudah bisa mulai melihat ke arah sana. Jadi bahkan di kompetisi nasional pun mereka loloskan 6 besar, tidak ada satupun yang bentuk punya bentuk atap seperti atap Toraja ataupun
apapun yang berhubungan dengan stylistik vernacular, saya bilangnya stylistik ya, bukan berarti nggak ada unsur vernacularnya sama sekali. Saya selalu mulai setiap kegiatan dengan struktur yang cukup jelas, paling nggak buat struktur berpikir saya. Jadi teman-teman di sini juga bisa mulai. Jadi kalau kita punya kerangka yang bagus, kita punya kerangka yang benar, kita bisa mulai kegiatan ini dengan baik. Puji Tuhan kita waktu itu dapat informasi bahwa Pak Setiadi Sopandi, salah satu yang nulis buku ini yang paling besar ini, dia adalah salah satu juri. Jadi ya saya langsung kepikiran, saya harus beli supaya paling nggak saya impress salah satu juri dengan pengetahuan saya tentang Pak Friedrich Silaban. Dan puji Tuhan ada buku ini juga, karena dengan banyaknya buku yang ada atau banyaknya informasi yang ada, kita ini anak-anak satu tim di BKNR, saya minta baca semua, saya kasih notes, mereka juga kasih notes yang terlibat dalam kompetisi. Jadi kita punya notes sebanyak ini. Jadi saya nggak tahu mana lagi yang paling penting dari buku ini. Jadi semua tidak penting. Jadi kita dapat informasi yang lengkap. Kita cek informasi mengenai Pak Silaban juga, tapi kita tetap melakukan proses berpikir atau kerangka berpikir demikian. Jadi kita mulai dari lokasi, etimologi, karena judulnya adalah perlombaannya adalah Monumen Friedrich Silaban. Kita ingin tahu monumen itu seperti apa. Yang ketiga proses berpikir, baru terakhir gambarnya kita selesaikan. Jurinya juga cukup banyak ya, ada arsitek, ada beberapa anggota DPR juga, ada Bapak Surodejo, ada Pak Setiadi Sopandi, dan ada perwakilan dari Kementerian PUPR. Jadi yang saya bilang tadi, selalu ada klien. Bagi saya juri ini kliennya. Jadi kalau ada kompetisi saya selalu lihat dulu jurinya ini siapa sih. Nah karena jurinya beragam, kita putuskan approach kali ini juga harus masuk akal ke semua orang. Nggak bisa approach yang cuma murni arsitektural, tapi approach yang benar-benar setiap orang, bahkan dari kementerian maupun dari DPR, bisa ikut percaya sama ide yang kita berikan. Mulai dari lokasi ya. Jadi kompetisi ini dilakukan di Jakarta, tapi lokasinya di Kabupaten Lintong Yuda, di Kumbagasrinten, itu di Sumatera Utara, di dekatnya Danau Toba, tapi nggak terlalu dekat juga. Mungkin kalian teman-teman tidak bisa lihat, tapi kalau dilihat di sini ada satu jalan besar. Posisi kita mungkin ini sampai di sini, dan masuk ke dalam ada lebih banyak jalan kecil-kecil. Tapi kalau kita lihat di antara padang belantara hijau-hijau ini banyak sekali yang warnanya putih, coklat-coklat yang nggak beraturan besar-besar. Nah ini, teman-teman, ini tambang pasir. Jadi daerah ini benar-benar overexploited dengan penggunaan banyak tambang pasir. Padahal kalau kita lihat di sekitar, kalau kita menuju ke arah Danau Toba lebih jauh lagi, masih pristine banget, ada area-area gunung, lake, ada danaunya sendiri, ada banyak area hijau. Tapi kalau kita berada di lokasi itu sendiri, bangunan penduduk atau bangunan sekitar relatif nggak bagus, karena ya tadi dia dibangun ala kadarnya di samping kegiatan menambang pasir. Jadi itu kegiatan utama mereka di sana. Jadi kita trace back apa yang dulu pernah ada, area yang kira-kira warnanya coklat ini site kita. Lalu kita cek, kita perbandingkan dengan area hijau, dan kalau ibaratnya ini lukanya udah cukup begitu dalam ya, terlalu banyak eksploitasi. Bahkan site kita, lucunya lagi, site kita sendiri adalah tambang pasir. Jadi sudah dipakai sebagai tambang pasir, dimiliki oleh keluarga Silaban, nanti akan dipakai untuk pembangunan. Lokasinya indah sih, dari bukit, tapi nggak sempurna karena tadi kondisinya sudah sebagai tambang pasir. Jadi apa yang kita pikirkan pertama kali cukup dari lihat lokasi ya, kita mau kasih suatu proyek yang memberi, bukan sesuatu yang mengambil lagi, karena sudah terlalu banyak yang kita ambil dari lokasi di sana. Definisi juga kita jelaskan, jadi kita cek monumen-monumen yang ada di Indonesia rata-rata kayak Monas, Tugu Pahlawan dan lain-lain, tentunya ya monumen ya, satu tiang gitu ya. Dan kita tanyakan kembali kepada para juri, apakah yakin kita mau membuat monumen yang menjulang tinggi seperti Monas di lokasi yang seperti ini. Pertama dia tambang pasir, kedua lokasi sekitar paling maksimum cuma 2 lantai. Jadi saya pikir kita harus jelaskan konsekuensi dari membangun sesuatu yang super tinggi seperti Monas di sana adalah kita semakin menghancurkan kondisi tanah dan fondasinya harus semakin dalam.
Dan ide yang pertama kita berikan adalah bagaimana kalau kita buat monumen yang vertikal, monumen yang horizontal. Jadi kita ibaratnya gulingkan Monas supaya dia nggak terlalu berat. Sebenarnya ide yang simpel, ide yang juga banyak dipakai, tapi kita cetuskan ini di area awal atau di tahap awal supaya para juri juga paham bahwa the idea of making a statue atau sebuah tugu yang tinggi itu cukup absurd di lokasi yang sama. Jadi kita menggiring opini seperti ini. Jadi kita ingin bangunan ini adalah bangunan yang mengembalikan kembali kontur alam yang ada. Jadi kan kita tahu sudah ada kontur, diambil sebagai tambang pasir, kita mau kembalikan lagi. Lalu kedua, dari etimologi tadi, saya sangat tertarik karena judul kompetisinya adalah mengenai monumen Friedrich Silaban. Tapi waktu kita lihat briefnya, dia butuh museum, butuh galeri, butuh area ticketing, butuh area untuk parkir, ada juga area musola dan lain sebagainya. Jadi saya pikir, wah ini bukan sekedar monumen yang biasanya, tapi ini sebuah community center ibaratnya, bukan cuma sebuah monumen. Jadi kita cari tahu artinya monumen itu sebenarnya apa sih? Oh ternyata pemahaman kita benar, monumen itu bukan cuma tugu, tapi ada suatu bangunan yang dibuat untuk memperingati. Jadi sebenarnya sebuah bangunan apapun bisa disebut monumen kalau dia dibangun untuk memperingati seseorang atau sesuatu. Bahkan rumah pun bisa jadi monumen kalau itu memperingati seseorang atau sesuatu. Contohnya kayak rumahnya Anne Frank di Netherlands, dia jadi suatu monumen padahal dia rumah biasa. Bangunan atau tempat ini menurut KBBI kedua ya, bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi negara. Dan kata kunci ini yang sangat menarik buat saya, bangunan yang bagus atau monumen yang baik ini adalah sesuatu yang harus bisa dilindungi dan dipelihara oleh negara. Jadi kita harus cari suatu gedung atau bangunan yang bisa benar-benar dipelihara dan dilindungi oleh negara. Tidak cuma bagus di awal, setelah itu ibaratnya kalau orang Surabaya bilang digeletakno gitu ya. Jadi nggak cuma suatu gedung yang bagus tapi itu nanti. Jadi sesuatu yang memang simple tapi bisa dipelihara. Kita cek juga monumen. Zaman dulu mungkin semua pemahamannya sama tentang arti kata monumen. Monumen ya menara Eiffel, monumen ya Liberty Statue, sesuatu yang menjulang yang bisa dilihat dari jauh dari segala tempat. Tapi ternyata ada monumen 9/11 Ground Zero yang malah turun ke bawah. Juga monumen Holocaust di Berlin yang simply just kotak-kotak gitu aja. Kita bahkan nggak even bisa lihat dari jarak blok selanjutnya karena udah ketutupan bangunan lain. Jadi yang kita cari tahu adalah peristiwa di baliknya. Jadi peristiwa yang menunjukkan bentuk bangunan. Jadi kalau kita bisa lihat French Revolution sesuatu yang heroik, butuh monumen yang heroik juga, atau Liberty Statue sesuatu yang heroik, butuh monumen yang heroik juga. Tapi 9/11 mungkin nggak perlu sesuatu yang heroik karena itu sesuatu yang solemn, sesuatu yang sedih, sesuatu yang kesannya mourning atau kita memperingati. Jadi kita mau cari tahu selanjutnya. Kalau kita sudah tahu lokasinya, kita sudah tahu perkiraan apa yang harus kita buat monumennya, ya kita harus cari tahu tentang siapa monumen ini akan dibuat. Dan pertanyaan selanjutnya tentu kita berikan bagaimana kita bisa membuat suatu monumen yang memperingati kehidupan seseorang, bukan cuma suatu peristiwa ya. Tadi kan cuma satu peristiwa. Oke, French Revolution sesuatu yang bagus, kita bikin monumen Eiffel Tower. Tapi enggak, ini kita bikin monumen tentang Friedrich Silaban. Friedrich Silaban yang mana? Kita kan harus tahu siapa dia dulu. Jadi kita cari ide bagaimana kita mau membuktikan atau bagaimana kita bisa cari tahu Friedrich Silaban yang seutuhnya. Nah, kalau kita pakai cara replikasi, kita mulai bingung karena kalau kita mau tiru ya, ibaratnya replikasi kan saya bilang tiru bangunannya. Memang bangunannya Pak Silaban ini macam-macamnya banyak, tapi skalanya beda-beda. Ada yang cuma skala rumah, beberapa rumah tinggal, ada yang penginapan, ada Bank BNI, ada Hotel Indonesia, ada bahkan sampai urban planning di Senayan, walaupun bukan dia semua yang ngerjain, tapi dia bagian besar dari urban planning tersebut. Atau mau kita jadi duplikat niru juga, tapi sedikit modifikasi lah. Tapi kita mau duplikasi apa? Duplikasi kehidupan dia sebagai apa? Karena dia lahir, besar, jadi arsitek, setelah itu dia jadi pegawai negeri dulu. Setelah jadi pegawai negeri, dia punya istri, dia jadi ayah, lalu setelah itu dia kembali lagi jadi arsitek. Selain dari arsitek, di Senayan dia jadi supervisor project, bahkan dia nggak pegang pulpen sama sekali zaman dulu.
dia cuma jadi supervisor. Setelah itu dia jadi temannya Bung Karno. Terakhir dia jadi public figure. Jadi dia cuma kasih ide, Bung Karno bikin di sini, bikin di situ, dan kejadian. Ibaratnya dia hanya jadi advisor. Jadi mana yang mau kita tampilkan, kita nggak tahu juga apa yang akan kita tampilkan. Atau yang ketiga ya tentu yang kita cari adalah inspirasi. Dan ini yang mungkin menjadi kunci kita waktu kompetisi kali ini adalah kita ingin membuat bangunan yang benar-benar menghargai Paksilaban, tapi tidak tampak sama sekali seperti bangunannya Paksilaban. Jadi orang kalau lihat gedung ini nggak akan bilang, oh ini gedungnya Silaban, tapi orang harus tahu kalau ini gedung untuk memperingati Distrik Silaban. Nah, caranya gimana? Kita mulai dengan proses. Nah, prosesnya sebenarnya nggak terlalu susah, tapi perlu riset. Jadi kenapa kita di sini semua belajar sebagai mahasiswa, saya juga pernah belajar sebagai mahasiswa. Di sini yang paling penting adalah kita belajar research. Research itu bukan cuma sekedar Wikipedia atau go to YouTube and then spend 6 jam di dalam YouTube, tapi research yang bagus adalah research di mana kita tahu pertanyaan apa yang perlu dijawab. Kalau kita pergi untuk melakukan suatu riset, tanpa tahu pertanyaan apa yang akan kita jawab, kita akan cuma cari informasi, cuma dapat informasi. Jadi kita benar-benar harus tahu apa yang kita cari. Nah, berkat membaca beberapa buku lain, kita stumble upon, kita ketemu dengan beberapa kata-kata utama dari Paksilaban. Dia bilang kalau ternyata ya dia jauh lebih maju dari kita sebelumnya. Jadi dia bilang nggak perlu kita niru-niru bangunan khas Toraja, bla bla bla, dan untuk mengusahakan terciptanya arsitektur Indonesia. Jadi dia bilang peniruan terhadap stylistik vernacular itu nggak penting buat mendapatkan suatu arsitektur yang benar-benar Indonesia. Kita jangan ambil bentuknya, dengan tegas dia bilang, tetapi jiwanya yang dapat menunjukkan ciri-ciri ketropisan. Jadi bagi Silaban, bentuk nggak penting, yang penting kalau dia tropis, berarti itu arsitektur Indonesia dan sekitarnya. Kalau bentuk bagus, tapi nggak tropis, nggak bagus untuk iklim tropis, ini bukan bangunan yang cocok buat di Indonesia. Dia mengkritik keras bangunan-bangunan zaman dulu yang diambil langsung dari modernisme dan dimasukkan ke Indonesia. Walaupun Silaban sendiri benar-benar modernisme kalau menurut saya. Tapi dia berubah, dia adjust terhadap climate yang ada di Indonesia. Jadi kita punya area desain sekitar 2 hektar, tapi yang benar-benar bisa dibangun sekitar 1,4 hektar. Topografinya juga kira-kira seperti ini. Sekarang sudah ada jalannya juga. Jadi yang kita mau komitmen dari awal, kita nggak mau rubah sama sekali apa yang ada. Daripada membuat satu bangunan yang luasnya kira-kira 3.000 sampai 4.000 meter persegi, jadi nggak mungkin kecil, ibaratnya minimal 3 lantai. Kita bagi areanya jadi 3 section, jadi kita bisa lihat ada kontur-kontur yang flat di mana. Kita bagi jadi 3 section. Harapannya area-area kontur flat ini bisa jadi penampang yang cukup ringan buat bangunan kita. Jadi susunannya kira-kira seperti ini di bawah. Jadi ada tourist center dan lain-lain. Mereka naik, ada sedikit tempat parkir, masuk ke arah amphitheater dan juga berakhir di museum. Dan yang jadi concern dari pembentukan bangunan seperti ini adalah kondisi cuaca, dan kedua perjalanan turis. Kenapa? Karena kalau kita bikin satu gedung besar di tengah, gampang aja tinggal bikin drop off. Mereka berhenti di sana, masuk museum, keluar panas, bentar, tunggu mobil atau tunggu motor, udah ambil barangnya lagi turun. Tapi karena kita tidak bisa lakukan itu desain menurut kami, jadi kita harus bisa, dan kita harus cari tahu gimana sih caranya untuk membuat orang atau turis bisa mau naik ke atas, nggak cuma berhenti di tourist center terus foto-foto selesai pulang. Enggak. Jadi yang kita lakukan adalah kita perlu satu tema pemersatu, dan bagi saya ini satu-satunya tema utama dari desain kami yang kita sebut Ember Silaban. Jadi kita berpikir daripada kita bentuk bangunan yang berbentuk museum, galeri dan lain sebagainya, kenapa nggak kita bentuk koridornya aja? Jadi koridor ini museumnya, bangunan yang ada nanti itu cuma area berkumpulnya crowd atau berkumpulnya orang setelah melewati kegiatan melihat museumnya. Jadi kita putuskan
museumnya ini harus yang jadi tempat perjalanan. Jadi orang bisa mau masuk sambil dia baca, dia sambil naik sampai ke atas. Dia udah selesai, dia bisa lihat kondisi alam sekitar. Jadi kita putuskan lakukan itu. Dan kira-kira bentuk gedungnya seperti ini. Ada 3 masa utama. Tapi sebenarnya masanya nggak akan terlihat sama sekali. Yang terlihat adalah bentuk embernya ini, bentuk roofnya yang turun sampai ke bawah, sampai melindungi kita semua sampai ke area rokok mobil. Ini potongannya. Dan kita juga cari tahu bagaimana caranya roof ini bisa menjadi sesuatu yang spesial. Jadi mungkin sedikit tips dari saya ya. Ini yang saya dapat juga dulu. Dalam hal mendesain mungkin kita nggak perlu terlalu banyak elemen, tapi lebih baik kita punya satu elemen yang sangat kuat dari desain kita. Jadi benar-benar elemen ini yang jadi kunci utama dan kita maksimalkan. Jangan sampai kita bikin terlalu banyak elemen. Oh pintunya harus gini, oh jendelanya harus gini, karena begini. Nanti akan semakin membingungkan kita sendiri. Sebenarnya bangunan kita tentang apa? Jadi di proyek ini sih kita simply mau bilang, oh kita mau bikin gedung dengan emper silaban, tapi emper ini harus benar-benar bermakna, nggak cuma atap gitu aja, harus bermakna. Jadi kita trace back, ini bukan saya yang kerja, teman-teman di BGR yang mati-matian bikin. Jadi kalau kita lihat di sini ada warna-warna. Ini setiap kali ada peristiwa dalam kehidupan silaban yang buruk, saya kasih warna merah. Yang buruk, kematian saudara ayahnya, anaknya juga ada yang meninggal dan lain sebagainya. Yang oke tapi kurang baik, kita kasih kuning. Jadi mungkin kegagalan dalam karirnya. Yang baik, yang hijau, tapi biru ini defining momen dia sukses sekali. Jadi kita kira-kira mau memberi nilai. Tadi kan kita bilang kita susah mencari tahu tentang kehidupan silaban dari awal sampai akhir. Jadi kita kasih nilai setiap momen yang ada dalam hidupnya silaban. Kira-kira kayak gitu. Jadi ada nilai yang tinggi, ada nilai yang rendah, bahkan dia sampai tipping point di bawah dan dia bisa bangkit lagi. Nah dengan cara ini kita bisa mengerti secara total kehidupannya silaban kira-kira gimana. Ada masa-masa kelam, ada masa-masa sukses, sampai terakhir dia menemukan peace-nya, kebahagiaannya waktu dia sudah tua. Jadi dia benar-benar menikmati hidupnya di akhir hayatnya. Nah, dari tiap titik ini kita sebenarnya kita nggak pakai software yang terlalu rumit ya, tapi kita pakai Rhinoceros saja untuk tentukan koordinat tiap titik. Jadi kita ingin setiap tekukan yang ada di ember dan juga elevasinya disesuaikan dengan poin ini. Contohnya misalnya ya, kalau titik 0 dari lantai, titik 0-nya kan bergerak terus sesuai kontur. Tapi kira-kira kita bilang kalau titik 0-nya lagi di sini dan stikernya kira-kira lagi biru, atapnya akan kita naikkan sampai mungkin 5 meter. Jadi orang kalau mau melihat prestasinya silaban dia harus menengah dan ke atas. Kemudian kita ada tulisannya di atas, ada fotonya, ada karya-karyanya. Tapi begitu titiknya turun menjadi hijau, merah atau kuning, atap ini akan turun sampai kira-kira kita benar-benar terhimpit oleh atap dan kita melihat ke bawah dan kita merasakan benar-benar kesedihannya atau kegagalannya. Bahkan ada atap yang sampai sama dengan lantai dan kita harus keluar dari ember ini untuk 1-2 menit untuk benar-benar mengerti kesedihan yang ada. Nanti ini bisa dilihat di image-nya kita. Jadi setiap titik ini berubah menjadi satu titik koordinat di sepanjang perjalanan menuju museum. Yang kedua, setiap titik ini berubah menjadi titik koordinat dalam sumbu Y, dalam sumbu tinggi, sumbu Z, dalam ketinggian, untuk menunjukkan peristiwanya. Jadi orang awam nggak perlu baca bukunya silaban, tinggal ikutin saja. Dia tinggal gini, oleh kanan kiri dia bisa tahu. Oh ini masa sedih, masa susun, ini kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi harapan kita itu membuat gedung yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan baik. Terus yang kedua, kita juga temukan quote ini. Jadi mereka mengatakan, istilah mengatakan bahwa emper atau teras lah ibaratnya gitu. Teras berkanopi adalah suatu pengejawatan paling sempurna. Jadi dia no fence banget. Sebenarnya bedanya bangunannya Pak Silaban dengan bangunan modernisme adalah di empernya ini. Bentuknya sama, kondisinya mirip. Tapi dengan adanya emper silaban ini, kalau teman-teman lihat di Istiqlal ada teras yang panjang besar dengan tutup. Ini ada disebut emper. Jadi kita ambil tipologi emper ini dan kita rubah jadi suatu emper yang fluid, suatu yang
organik. Gitu. Lalu kita juga lihat beberapa unifying factor dari kehidupannya dia. Kita juga lakukan analisa ya. Ini menarik karena begitu waktu Pak Silaban mendesain gedung-gedung lain, rata-rata gedungnya ini harus megah, jadi harus bicara ke depan. Contohnya kalau Istiqlal ya dia langsung show Windows-nya. Kalau beberapa gedung BNI juga langsung kelihatan. Ada atap pun, atapnya ditarik ke belakang, atapnya bentuknya berisai yang tetap menunjukkan gedung-gedung utamanya. Tapi waktu dia bikin rumahnya sendiri berubah. Jadi rumahnya sendiri justru atapnya yang dominan, gedungnya ditarik ke belakang, dan bahkan sifatnya lebih horizontal terhadap jalan. Jadi dia nggak maju kayak menusuk jalan, tapi malah mundur melihat jalan dari kejauhan. Dan ini dia juga bicara tentang hal itu singkat di bukunya, bahwa menunjukkan bahwa setiap bangunan harus punya karakteristik bentuk utamanya. Jadi kalau dia bank ya dia harus tunjukkan kalau dia bank. Tapi kalau ini rumah dia harus menarik diri, harus jadi tempat sanctuary. Nah ini yang kita pakai untuk menjadi alasan kenapa kita membuat gedung ini suatu monumen yang horizontal yang tidak naik, tapi jadi suatu yang sanctuary. Ya ini mungkin bentuk atapnya yang kita taruh. Kalau kita kasih ini di image pertama, jadi kita terinspirasi sketchesnya Silaban. Kita minta tolong teman-teman artis untuk bikin renderan yang zaman dulu lah gitu. Jadi bentuk embernya yang menutupi gedung-gedung ini. Embernya benar-benar bentuknya aneh, menurut saya suatu yang sangat fluid, tapi tidak ada style arsitektur tertentu. Mungkin saya itu juga movie-nya sih. Jadi kita tadi cari yang namanya unifying factor-nya dari setiap kegiatannya Silaban, dan terjadi di repetisi tiang-tiangnya itu. Nah ini kita coba pakai supaya tetap menjadi bangunan yang Silaban, tapi nggak persis sama sekali dengan bangunan yang Silaban. Ini kondisi saiznya ya, nggak turun banget sebenarnya sampai bawah. Nah ini kondisi waktu kita naik. Mungkin di awal-awal kalau tadi yang saya bilang warnanya kuning. Nah ini saat turun, kadang embernya membelah, jadi kita harus masuk di tengah-tengah. Kondisi yang lain, mungkin ini warnanya masih hijau, ada juga yang sangat rendah, sampai kita harus benar-benar melihat. Nah gedung-gedung yang di tengah sifatnya open, jadi dia nggak sesuai dengan kebutuhan museum, tapi kita rubah jadi bangunan open. Sampai terakhir kita masuk ke museumnya, dipenuhin air, kita masuk ke air turun, masuk ke karya-karyanya. Dan terakhir di atas, kalau kita sudah nggak sadar, kita sudah sampai atas, kita cuma bisa lihat ke langit, terus menikmati angin yang ada. Jadi benar-benar kunci bangunan ini kalau ditanya ya cuma satu ini, sebuah atap yang bergerak yang kita sebut ember. Sampai malam hari pun kita sudah rencanakan bahwa ember ini akan tetap bisa dipakai, tapi gedung-gedung kita bisa tutup, kita matikan, tapi ada area amphitheater yang bisa dipakai. Jadi ini menjadi salah satu ide yang kita berikan kepada juri, di mana gedung ini nggak cuma jadi monumen, tapi bisa jadi community center yang dipakai 24/7 tanpa harus kita selalu sediakan security gitu. Jadi tadi ya ulangi lagi poin desainnya bentuknya kira-kira seperti ini, dan ya inti utamanya tadi kembali ke ember. Jadi embernya menjadi unifying factor, tadi kembali flashback ke Silaban untuk frame moments di mana hidupnya naik atau turun. Yang ketiga juga simply dia jadi circulatory device, jadi harus make sense secara arsitektur, tapi juga harus make sense secara visual. Ya ini beberapa kondisinya ya. Jadi simply kalau kita buat simpel aja, kalau lagi tinggi seperti ini, kalau lagi rendah mungkin kita harus lihat ke bawah atau bahkan lihat keluar, ada kondisi-kondisi tertentu. Dan benar-benar kontur yang ada kita ikuti, ada beberapa yang kita memang harus rubah. Simply karena remnya yang naik harus kita sesuaikan. Tapi waktu kita rubah pun daerah tingginya kita nggak akan rubah, tetap sesuai. Nah ini kalau malam hari amphitheater yang terbuka ini tidak ada di brief, kita tambahkan, tapi karena ada area flat kita rubah jadi amphitheater.
ini bisa dipakai tanpa kita harus membuka ruangan-ruangan yang ada di dalam. Ya, yang terakhir memang hanya gambar-gambar yang kita produce. Jadi kita selalu memproduksi gambar terakhir, di hari-hari terakhir kita spend, kalau di BGNR ya, kita spend mungkin 80% waktu di research dan pembentukan masa awal. Jadi terakhir baru kita produksi gambar. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka takut kalau produksi gambarnya akhir-akhir, tapi mungkin yang penting harus yakin kalau kita punya ide yang cukup kuat dulu, yang reasonable dulu, kita bisa. Oke, kira-kira mungkin sementara itu Pak, kita bisa tanya jawab. Mungkin nanti kalau ada waktu kita share sedikit yang lain, tapi khusus yang 8, welcome for discussion. Thank you. Oke, terima kasih. Kita kasih applause sekali lagi untuk Pak Irfan. Desain yang sangat menarik, hal-hal baru mungkin banyak kita pelajari. Saya coba tadi tangkap beberapa poin mungkin ya untuk meng-highlight. Yang pertama mungkin ada yang baru tahu Frederick Silaban pagi ini. Malu gitu ya, mungkin iya ada gitu ya. Siapa sih Silaban dan sebagainya, setelah jelaskan dengan ceritanya, lihat karyanya, oh itu toh gitu ya. Mungkin juga banyak yang tahu Istiqlal tadi, masjid yang di Jakarta, tapi nggak pernah tahu arsiteknya siapa. Sebenarnya mungkin pertama banyak arsitek hebat yang tidak terpublish, banyak arsitek hebat yang mungkin nggak se-famous sekarang gitu ya, yang eksis kayak di zaman sekarang. Tapi karya-karya beliau-beliau ini sungguh nyata perannya bagi arsitektur Indonesia. Poin kedua adalah mungkin yang kita bisa belajar dari yang disampaikan Pak Giyopong ini adalah bagaimana desain yang berbasis riset, berbasis penelitian gitu ya, pencarian dan lain sebagainya itu bisa sangat kuat. Bahkan buktinya ya tampil sebagai juara pertama seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin nggak usah mikir susah-susah, lihat aja site-nya, direnungi apa yang ada, ditanggapi secara sederhana, itu bisa menjadi kekuatan yang mungkin nggak terlalu banyak gimmick tapi bisa tepat sasaran seperti itu. Dan bentuk yang dihasilkan pun lebih punya makna, nggak kemana-mana gitu ya. Artinya bisa tepat, kontekstual dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kita bisa pelajari pagi ini. Oke, kita buka sesi diskusi. Teman-teman yang mau bertanya atau penasaran sama apa yang dilakukan di BGNR, mungkin boleh terkait Emper Silaban ini, atau mungkin juga lebih dari itu ya, mungkin metode desain dan lain sebagainya, boleh ditanyakan, silakan. Ada? Ya, Leo. Mungkin bisa maju. Sekalian nanya. Kenalan dulu dari TA atau dari mana? Ya, nama saya Leo dari TA. Mau tanya ini sih, yang bagian endingnya dari Emper itu kan yang bagian di mana air itu, makanya kan bagian terpentingnya. Apakah ada dasarnya? Tadi kan belum dijelaskan, mungkin ini dasarnya kalau pakai air itu full kaca itu sampai di atap-atap itu juga sih. Itu sih. Oke, mungkin tadi ada satu visual yang sangat menarik perhatian teman-teman, saya termasuk. Ada satu bentuk ruangan yang airnya dominan gitu ya dari video, terus kemudian tadi ya ada atap dan sebagainya. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, thank you Leo. Saya kira Leo mau membantah kata-kata saya karena dia sudah pernah ikut dengan kami dalam salah satu kompetisi yang gagal. Jadi mungkin nggak sekarang itu di belakang di belakang mimbarnya. Thank you, pertanyaannya sih menarik. Kita memang dari awal tahu bahwa pada akhirnya ini nggak boleh hanya jadi sesuatu yang let down, karena kita sudah ibaratnya kita sudah tease mereka naik, nggak boleh sampai akhir kok cuma gini aja, nggak bisa. Kita harus kasih sesuatu yang memang benar-benar ending yang bagus. Nah, mengambil dari tema yang kita lakukan dari awal, kita nggak mau mengambil tapi kita mau terus memberi. Kita mulai cari ide, brainstorm dengan beberapa teman yang terlibat. Lalu kita temukan juga, sebenarnya ini kita temukan juga di sini
dari seluruh bangunan yang pernah didesain, ternyata Pak Silaban ini luar biasa ya, jauh lebih hebat dari saya rasa arsitek-arsitek zaman sekarang. Karena dia desain kadang tanpa fee, karena ini dari pemerintah langsung yang kasih, jadi dia tanpa fee. Dan karena demikian banyak sekali yang nggak terbangun. Karena waktu itu Bung Karno benar-benar kepingin membuat sangat banyak gedung. Dan bukan salahnya Bung Karno juga, karena kan pasti harus ada APBN dan lain-lain. Jadi banyak rencana, tapi nggak banyak yang terjadi. Dan kurang lebih yang jadi yang kita tahu ya memang besar-besar, tapi mungkin cuma 10% dari seluruh karya yang pernah digambar di kantornya Pak Silaban. Jadi yang kita ide awal kita adalah gimana sih caranya kita menunjukkan karya ini, karena menurut saya lebih menarik karya-karya yang gagal ini, karena nggak ada orang yang tahu, tapi kalau karya-karya yang berhasil orang sudah bisa lihat di Jakarta. Jadi yang kita putuskan, kita mau bikin suatu dinding yang kira-kira menutupi keberadaan bangunan-bangunan yang gagal ini, tapi membuat orang ingin melihat. Jadi kalau dilihat dari sini, dan satu-satunya cara adalah pakai air. Jadi kita kepingin orang waktu naik masuk, mereka akan lihat di sini justru terjadi penempatan market-market atau bentuk-bentuk bangunan yang gagal terbangun. Jadi mereka akan discover secara semu bangunan-bangunan yang dikenang tersebut. Waktu masuk ke tengah, baru mereka bisa discover. Nah, selain daripada itu juga pada akhirnya tadi kita ingin at the top, pengunjung cuma bisa lihat ke atas dan juga diiringi oleh air. Jadi sebenarnya timbul dari pemikiran yang sesederhana itu. Kita kepingin menunjukkan karya-karya yang nggak berhasil dibangun, tapi nggak ingin menunjukkan secara frontal atau glorified, karena itu memang suatu yang bukan kesuksesan ya, tapi sesuatu yang perlu dikenang. Jadi kita tutupin ibaratnya dengan waterfall ini. Lagi. Thank you. Oke, terima kasih untuk menjawab ya. Dan rekan yang lain silakan kalau mau bertanya, boleh tentang apapun ya. Ya, Ben. Maju. Selamat pagi, saya Benyamin dari Studio TA juga. Sebenarnya hampir sama kayak punya Leo, cuma kan kalau Leo tadi kan tanya lebih ke kenapa kok pakai air sama itu. Sebenarnya kalau mungkin nggak tahu, saya lupa dengar apa saya telah datang. Mungkin penjelasan yang lebih jelas tentang kayak penggunaan materialnya, itu apakah pakai lokal material, dia pakai material lokal atau enggak, terus kenapa kok pilihan warnanya juga, apakah itu ada pengaruh? Maksudnya dalam konsep itu memang benar-benar based on research or something else. Itu yang pertama sebenarnya. Terus tadi yang kedua ada diagram yang menarik yang warna hitam sama putih yang agak organik itu, mungkin saya kurang menangkap, maksudnya menjelaskan itu yang bagaimana, apa yang bergambar di sana yang sebelumnya tadi. Nah, yang ini sebenarnya yang saya belum tangkap ceritanya, mungkin kenapa kok muncul ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ben. Oke, thank you Ben. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, kita masih apa ya? Saya bisa bicara gini. Kita memperhatikan material yang ada, tapi untuk proyek ini memang bukan proyek yang berdasarkan material yang ada di tempat. Kenapa? Karena pertama yang ada cuma tambang pasir. Yang kedua, bangunan ini benar-benar harus ringan karena site-nya benar-benar terjal, dan kalau kita mau pakai bangunan yang cukup berat tentu harus banyak perkuatan lahan. Ada salah satu karya arsitek yang masuk ke enam besar juga yang memang fokus ke material, dan saya rasa bagus juga. Nanti mungkin saya bisa share kalau ada di mana, nanti kita cari tahu. Dan bagus juga. Tapi pembicaraan kita kali ini memang nggak fokus terhadap itu. Jadi saya seperti yang saya bicarakan dari awal, nggak harus banyak hal kita selesaikan, tapi lebih baik kita selesaikan satu hal dengan sangat baik, terutama untuk hal seperti ini ya. Jadi memang materialnya yang ada di sini sama sekali tidak berhubungan dengan lokasi. Kita banyak menggunakan kaca karena kita ingin bangunan yang cukup ringan juga dan orang bisa lihat keluar. Atapnya pun nggak akan menggunakan bahan-bahan yang berat.
banyak juga menggunakan aluminium. Jadi memang secara bentuk bangunan jauh dari material yang ada. Tapi yang kedua yang saya juga bisa berargumen adalah bangunan ini benar-benar tidak akan kelihatan dari bawah maupun dari sekitar. Jadi yang terlihat hanya akan empernya. Jadi kita lebih concern terhadap pengguna di dalam daripada looks bangunan itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa share. Tapi tentu itu suatu approach yang bagus juga kalau kita mau benar-benar mau lihat tentang material. Untuk pertanyaan yang kedua, diagram ini sih sebenarnya bentuk sederhana dari diagram yang tadi yang panjang ini. Tapi karena kita perlu Dewan Juri juga untuk melihat bisa capture benar, kita bikin satu image khusus. Jadi image ini memang kita buat khusus untuk menunjukkan jalan hidupnya jalan hidupnya Silaban secara diagramatik tanpa harus masukkan data-data yang susah. Jadi kalau area putih ya dia lagi sukses, kalau area hitam ya peperangan yang ada di dalam Silaban. Tapi kira-kira ada chart waktunya juga. Jadi gimana hidupnya dia fluctuate antara kebahagiaan dan kesedihan di setiap tahunnya. Jadi cuma salah satu cara menampilkan daripada diagram yang lebih membosankan ini. Dan itu jadi kunci ya, karena benar seperti Ben, salah satu juri juga ingin tahu lebih lanjut tentang diagram ini. Dan karena kita dapat waktu dari tanya jawab, kita bisa menjelaskan lebih jauh kenapa kita benar-benar bikin pakai approach ini. Dan itu yang kali itu sukses. Oke, menarik. Satu juga yang bisa kita pelajari dan pertanyaannya Ben tadi yang kemudian dijawab Pak Giung, teknik komunikasi ya, bagaimana ide itu bisa terkomunikasikan dengan baik, sedikit banyak juga ada yang memancing, membuat tanda tanya, itu kadang menarik ya, sehingga orang ingin tahu lebih jauh dan lain sebagainya. Perannya diagram dan komunikasi visual mungkin di sana. Ada yang lain? Boleh, silakan. Masih kita buka penanya. Iya, Kevin. Saya Kevin dari mahasiswa TA juga. Saya setuju banget dengan hasil riset tentang arsitektur Indonesia vernakular tuh nggak harus ditiru di masa modern postmodern saat ini. Terus setelah kita ikut sayembara, ngerasa juri-juri yang itu kayak lebih setuju dengan arsitektur Indonesia yang langsung ditiru gitu, secara fisik, bukan secara nilai yang mau dicapai gitu. Nah, untuk sayembara kan pasti ada idealisme untuk kita untuk nyampein ide kita kan. Nah, gimana menurut Kogio untuk nyampein dari sisi idealisme dengan pendapat juri itu? Terima kasih. Thank you, Kevin. Padahal Kevin juara 3 loh, tapi masih kurang cukup ya. Bikin kawan. Ya susah Bin, memang dilema utamanya seperti itu sih. Biasanya saya nggak bisa ngomong tentang senior karena kita juga masih baru lah, saya apalagi masih baru. Tapi kalau dalam hal ikut kompetisi, saya selalu tadi yang saya bicarakan, saya selalu lihat jurinya siapa dulu. Kebetulan di Indonesia yang kita ikut kompetisi mungkin baru 4. 2 kita nggak memperhatikan jurinya siapa karena kompetisinya sangat-sangat prestis dan sangat-sangat oke buat kita, jadi kita ikut. Tapi yang 2 ini kebetulan yang kita juara 2 dan juara 1, kita lihat jurinya. Waktu kita di Bandara Sukabumi, jurinya ada Mas Aan, saya langsung ikut. Waktu di sini ada Pak Baskoro Tejo, lalu ada beberapa orang lain yang tidak berhubungan dengan arsitektur, jadi saya ikut. Dari sana saya percaya bahwa kalau saya menyampaikan suatu ide yang murni dari saya tanpa terpengaruh apapun, paling tidak ada juri lain yang bisa mengimbangi karena mereka juga cukup awam dalam hal arsitektur. Atau yang kedua, saya punya ibaratnya arsitek yang cukup dewasa yang bisa membantu saya merasionalisasi ide yang saya punya gitu. Tapi itu bukan suatu kunci utama sih, saya rasa bukan kunci. Tapi bagi saya sendiri, saya pinginnya seperti itu. Karena waktu di Sukabumi, nanti saya bisa tunjukin sedikit aja. Sukabumi pun bentuk kita nggak sama sekali vernakular. Ya memang akhirnya kita nggak menang juga sih. Yang menang lebih vernakular sedikit. Tapi paling nggak saya puas karena kita bisa kasih konsep yang beda gitu. Dan tujuan saya ikut lomba nggak pernah untuk cari uang,
tujuan kita ikut lomba murni untuk menyampaikan konsep yang kita punya dan kita cek bisa diterima apa enggak gitu. Jadi itu kan itu pertanyaan ya, thank you. Oke, terima kasih. Menarik ya, mungkin bahasan tentang vernakular versus gitu ya, kalau mau di versusin versus modern, mungkin sebenarnya balik ke pilihan ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi lebih ke di konteks ini kita ingin menyampaikan apa. Nah, mungkin pilihannya kembali ke masing-masing gitu. Jadi bukan masalah benar salah, tapi lebih ke pilihan dan konsekuensi terhadap pilihan itu seperti apa gitu ya, konsisten atau enggak dan sebagainya. Oke, boleh. Kalau masih ada pertanyaan, mumpung ada Pak Gio di sini. Di tengah jadwalnya yang padat, silakan. Ayo, ada? Oke, mungkin saya mancing ya. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan. Mungkin salah satunya adalah apakah tanggapan juri sesuai dengan ekspektasi saat mengerjakan? Jadi mungkin saat mengerjakan sudah melihat juri dan sebagainya, kita sudah berekspektasi mungkin tanggapannya nanti kayak gini. Sesuaikan ataukah ada yang oh iya nggak pikiran pertanyaan itu dan sebagainya, mungkin terkait prosesnya. Jurinya waktu itu ada 8 Pak, jadi cukup nggak terdeteksi semua, kita cuma tahu sebagian. Tapi tujuannya kita waktu itu cukup siap sih. Yang susah waktu kemarin menjawab adalah beberapa orang berharap bahwa desainnya ini benar-benar bentuk monumen gitu Pak. Itu yang sudah saya perkirakan dari awal. Dan terutama waktu itu kebetulan kita memang lagi bicara tentang monumen yang nggak seperti monumen. Jadi dari awal slide waktu kita tunjukkan mereka more or less sudah paham. Gitu. Dan ini sesuatu yang saya kira menarik ya. Saran buat teman-teman juga, kalau ada satu konsep desain atau ide yang menurut kalian adalah pertama kontroversial, kedua mungkin bisa menjadi kelemahan, lebih baik kita ngomongkan dulu sebelum tutor atau jurinya berbicara. Kalau saya suka seperti itu. Jadi dari awal kita akui, ini desain kami, kekurangannya ini, tapi kelebihannya ini. Jadi tidak bisa menjadi alat untuk kira-kira menjatuhkan seluruh premis yang kita bangun, kira-kira gitu Pak. Jadi dari awal saya yakin saya harus bicara dulu tentang monumen ini, karena orang pasti nggak paham kalau kita nggak terlalu melihat detail gitu. Jadi kita buka-buka di awal. Oke, mungkin terkait strategi gitu ya, saat kita bertemu dengan person-person tertentu, mungkin kita punya strategi. Satu hal yang menarik lagi yang bisa digarisbawahi tadi adalah tipologi. Kadang-kadang kita terjebak sama hal-hal yang secara umum kita sudah pahami kebenarannya dalam tanda kutip, tapi kita lupa mempertanyakan kembali kalau itu dibalik atau kalau itu dilihat dari arah sebaliknya, apakah masih relevan seperti itu. Jangan-jangan hal yang di luar kebiasaan itu adalah justru jawaban yang lebih tepat untuk konteks tertentu. Mungkin seperti itu ya, menarik. Ayo silakan. Kalau ada yang lain lagi mau bertanya atau menanggapi, kritik juga boleh. Kalau kritik mungkin gimana gitu ya, kayak mungkin nggak berani dan sebagainya. Oke, ada? Ya, Bu Siti. Kalau dari saya ingin menanyakan satu yang sedikit undercover ya. Jadi ketika di presentasi itu kan tadi pilih 6 benar, 6 besar berarti itu ya. Nah, saya tertarik untuk ingin tahu lebih lanjut kira-kira dari 5 yang lain itu konsep apa sih yang dibawa? Terus kira-kira kalau dari Pak Gio kira-kira apa yang sudah disampaikan sehingga memenangkan Pak Gio sebagai pemenang nasional satu. Terima kasih. Terima kasih. Konsep acaranya kemarin agak beda. Jadi dari 6 itu harus presentasi satu-satu. Tapi kalau kita sudah presentasi, kita bisa lihat presentasi yang lain. Kalau belum presentasi, kita nggak bisa lihat. Jadi saya cuma lihat sebagian yang panelnya. Kebetulan yang juara 2 dari Singapura, orang Indonesia di Singapura. Konsepnya dia adalah rumah air Silaba. Tapi saya jujur nggak mendengarkan presentasinya karena sebelum saya. Tapi intinya dia membuat satu bangunan di atas yang bisa juga sebagai tempat penampungan air buat air hujan dan lain-lain buat warga sekitar. Dan dapat juara 2. Yang juara 3 RAW Real Ridge
tadi yang saya bilang pakai konsep itu bangunan material sekitar, jadi dia bikin bangunannya menempel ke dinding sebelah kiri, lurus gitu saja, bentuknya seperti materi batu, tubuh batu yang panjang sekali dan sangat menarik juga presentasinya. Yang lain ada beberapa, saya kurang ingat karena dia sebelum saya juga, kita termasuk yang tengah menuju terakhir. Tapi rata-rata pertama nggak ada yang vernakular, yang kedua maksudnya secara style ya, nggak ada yang vernakular, yang kedua beberapa yang membentuk suatu area cantilever yang panjang-panjang nggak terpilih, walaupun desainnya cukup menarik menurut saya. Dan itu kembali lagi ke strategi awal sih Bu, karena saya pertama lihat ini bukan cuma kompetisi IAI, tapi kompetisi yang akan terbangun. Jadi saya merasa saya harus bikin make sense buat setengah juri yang lain, karena juri setengah arsitek, setengah yang di luar arsitek. Dan kesalahan terbesar saya waktu di Bandara Sukabumi adalah saya nggak memperhitungkan juri-juri yang dari kementerian atau yang benar-benar akan bangun. Jadi kritik utama waktu itu terhadap desain kami adalah roofnya saya nggak bisa bangun beneran kalau buat budgetnya bandara. Jadi saya rasa kita waktu itu kalah karena itu. Jadi waktu kemarin kita benar-benar merasa posisinya pas, wah kita bisa menekankan hal yang pas-pas semua. Jadi mengenai monumen, mengenai budget, mengenai material yang ringan, kondisi tanah dan lain-lain. Jadi bahkan sampai Bapak Sahat Silaban yang anggota DPR yang menggagas, salah satu keluarga juga, walaupun bukan keturunan langsung, dia juga cukup paham dengan kondisi yang ada di sekitar, jadi dia cukup menerima. Saya rasa waktu itu kita beruntungnya di situ. Tapi bagi saya 1, 2, 3 waktu itu nggak terlalu beda jauh, mepet-mepet sih, semua cukup menarik. Oke, terima kasih jawabannya Pak Kim. Satu hal yang menarik dari kompetisi adalah hasilnya. Jadi saat melihat karya orang lain, mungkin kita bisa lihat cara pikir yang lain yang kita tidak pikirkan. Kadang-kadang itu memperkaya kita, yang menambah vocabulary desain kita seperti itu. Jadi untuk sebuah kompetisi ada baiknya kalian kalau ada waktu dan lain sebagainya bisa tetap semangat ikut, karena menang kalah itu nomor 2. Yang kita dapatkan lebih itu justru dari pembelajarannya, mungkin seperti itu. Oke, mungkin satu penanya terakhir nanti sebelum kita tutup sama sesi foto bersama. Ada? Silakan, jangan malu-malu. Biasanya teman-teman nih malu-malu, Pak. Iya. Serna mungkin. Ini buat kalian loh acaranya. Harusnya relate. Iya, Tristan. Nama saya Tristan, saya dari Kaderna. Ini sesuai aku baca dari buku 8 itu, waktu bangun rumah Pak Silaban sendiri itu mempunyai persepsi sendiri, idealis tentang kalau misalnya semua bangunan saya itu memiliki aksi sendiri, memiliki proporsinya masing-masing, serta rata-rata itu dari yang dia bangun sendiri, Bank Indonesia dan rumahnya sendiri itu secara horizontal. Nah, jadi kami juga udah maksudnya mengambil idealis dari Pak Silaban itu sendiri. Tapi gimana caranya dia bukan idealis kakak dengan idealis dari Silaban itu dengan aksi dan proporsi. Mungkin pertanyaannya menjembatani antara yang pure tadi ide duplikasi, replikasi, mungkin ke arah sana. Thank you, Tristan. Ada kata-kata yang menarik disebutkan oleh Tristan tadi adalah menurut saya tentang proporsi. Jujur saya sendiri bisa, ini beda-beda ya. Saya tidak terlalu memiliki idealisme tentang proporsi dalam diri saya sendiri ya. Saya ada suka proporsi yang bagus atau enggak, saya suka, tapi nggak ada idealisme tertentu. Saya lebih suka berproses gitu. Karena bagi saya arsitek nanti diukur dari idenya. Jadi bagi teman-teman di sini juga yang punya brief yang sama dengan saya, kira-kira kan teman-teman di semester 6, mungkin nanti kita dinilai bukan dari hasil akhirnya murni dari kita bicara arsitekturnya, tapi sebenarnya ide awal kita seperti apa, ide yang membentuk bentukannya seperti itu. Nah, kalau kita membandingkan dengan arsitekturnya Pak Silaban, saya dari awal sudah bilang kita nggak akan mau
mengambil ciri-ciri proporsi atau bentukan dari Pak Silaban, karena saya nggak akan bisa membuat bangunan yang lebih bagus dari beliau sendiri kalau pakai sistemnya Pak Silaban sendiri. Jadi kita pakai sistem kita sendiri yang kita ambil dari tadi, walaupun bicara mengenai bangunan tropis, emper yang kita ambil hanya kata-kata kunci yang menggambarkan spiritnya. Jadi spiritnya bangunan menurut Pak Silaban. Jadi Pak Silaban juga bicara mengenai tadi bentuk-bentuk bangunan menyesuaikan dengan kondisi atau apa penggunaannya. Sedikit banyak mengenai Robert Venturi yang bilang tentang bangunan bebek atau shed itu ya. Jadi itu juga masuk ke pemahaman kita, tapi intinya karena gedung ini menjadi suatu monumen buat beliau, kita ingin gedung ini menyerupai apa yang dia inginkan dari rumahnya dia. Jadi benar-benar mengikuti ciri khas rumahnya Pak Silaban, sesuatu yang horizontal yang mundur dari jalan, sesuatu yang bentuknya tak terlihat tinggi. Jadi cuman itu spirit yang kita tangkap, tapi secara proporsi, secara bentuk saya rasa nggak bisa di compare sama sekali, bentuknya beda. Oke, kata-kata spirit tadi menarik ya, artinya semangatnya. Kalau kita bisa paham esensinya atau semangatnya, sebenarnya kita bisa pakai cara kita untuk mendeliver spirit atau semangat itu. Jadi nggak mesti dengan cara yang sama, tapi dengan semangat yang sama, yang tadi dengan quotes dan lain sebagainya banyak kalian lihat juga, itu bisa dengan cara yang lain, bisa dengan cara kalian sendiri. Itu nggak salah gitu ya. Jadi kalau bikin yang persis Pak Silaban lagi ya arsiteknya ya Silaban aja sekalian gitu ya. Tapi ini kan karya dari kita untuk apresiasi ke beliau. Mungkin semangat-semangatnya yang kemudian dilihat dan diapresiasi. Seperti itu. Oke? Cukup atau ada yang mau lagi bertanya? Sebenarnya masih ada waktu sedikit lagi. Cukup? Atau masih penasaran? Oke? Oke, mungkin itu yang kita bisa sampaikan hari ini. Ada tambahan dari Bu Joyce, Pak Abi. Oke, sebelum kita tutup acara ini mungkin kita foto sama-sama Pak. Jadi mungkin